Diduga karena himpitan ekonomi, seorang suami tega membunuh istrinya sendiri di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pelaku menusuk korban hingga tewas karena diduga tidak diberi uang bulanan. Warga Banjarnegara, Jawa Tengah digemparkan dengan tewasnya Yohana, warga desa Bakal, Kecamatan Bantur. Wanita berusia 21 tahun ini tewas usai dibunuh secara sadis oleh suaminya. Menurut saksi mata, pelaku, Randy, membunuh istrinya karena diduga tidak diberi jatah uang bulanan. Randy yang merupakan pengangguran menusuk korban dengan senjata tajam saat korban pulang kerja dan diadang pelaku di tengah jalan menggunakan sepeda motor. Korban dan pelaku sempat bertengkar, tak lama setelah bertengkar tiba-tiba korban berteriak minta tolong. Korban yang terluka tusuk di leher dan tangan kemudian dibawa ke puskesmas, namun akhirnya korban meninggal dunia saat dalam perjalanan. Warga yang tersulut emosi sempat akan membakar rumah pelaku, namun kepala desa setempat berhasil meredam kemarahan warga. Terbentung dengan emosinya. Dari perangkat-perangkat saya seluruh mengawal ke Desa Gempol untuk mencegah keemosiannya karena jangan sampai terjadi kejadian dua kali. Kini suami pembunuh istri masih diburu polisi, sementara korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Benarkah pembunuhan terjadi karena masalah ekonomi? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Banjarnegara, AKP Dona Priyadi, kerabat korban Fauzan dan psikolog keluarga Tika Bisono. Selamat sore, Pak Dona, Pak Fauzan, dan Ibu Tika. Selamat sore, Mbak. Baik, saya ingin ke pihak kepolisian terlebih dahulu. Pak Dona, apakah saat ini terduga pelaku yang tak lain merupakan suami korban sudah diamankan? Ya, jadi untuk saat ini Mbak Stefani, pihak kepolisian itu dalam hal ini Polres Banjarnegara dibantu oleh Jatan-Ras Polda dan melaksanakan pengejaran terhadap pelaku, Mbak. Apakah sudah ada titik terang mengenai keberadaan pelaku saat ini? Sampai saat ini kami sedang melakukan pengejaran, Mbak. Untuk titik terangnya mungkin nanti bisa kita jelaskan karena ini termasuk penyelidikan sih, Mbak, jadi nggak bisa kita langsung beritahukan. Baik, sejauh ini sudah ada berapa saksi yang sudah diperiksa, Pak? Saat ini ada 7 saksi, Mbak, yang sudah kami ambil keterangan, salah satunya yaitu Pak Fauzan, yang dimana yang bersangkutan pada saat itu berada di TKP pas waktu kejadian, Mbak. Baik, saya ingin langsung tanyakan kepada Pak Fauzan. Selain sebagai keluarga korban, Anda juga sebagai saksi mata artinya Pak Fauzan. Seperti apa kronologi kejadian yang Anda saksikan saat itu? Ya, Mbak, terima kasih Mbak Stefani dan juga Pak Kasat Reskrim Banjarnegara. Pada saat itu sekitar pukul 2:30 sore, saya habis ngejualin bensin di pom mini saya. Tiba-tiba saya menghadap ke arah barat. Di situ di sebelah timur gardu masuk kampung itu ada salah satu perempuan masuk jalan sendirian. Terus di belakangnya datang seorang laki-laki bawa sepeda motor, langsung secara spontan dia berhenti di sebelahnya perempuan yang lagi jalan menuju pulang. Nah, tiba-tiba begitu pelaku menstandarkan sepeda motornya, langsung dia menerkam. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dihujani dengan pukulan. Saya kira pukulan itu pukulan dengan tangan kosong gitu kan. Terus saya dengan spontan saya langsung berlari teriak, "Woi, woi, woi." Gitu kan. Nah, sekitar 10-15 meter, saya nggak tahu kalau dia hanya memukul dengan tangan kosong. Taunya malah tangan itu menggenggam sebuah pisau dapur yang ditusuk-tusukan ke arah leher korban. Nah, di situ saya langsung spontan, saya teriak, "Pembunuh, pembunuh, pembunuh." Terus saya tendang pakai kaki kanan saya, dia langsung naik sepeda motor. Nah, setelah
di sepeda motor, saya tarik kepalanya belakang, dia kan pakai buff penutup muka, itu kan? Ya saya tarik kepalanya nggak kena, saya pukul pakai tangan kiri, dia nggak kena juga, lolos. Akhirnya saya tarik begel sepeda motor belakang, saya tarik, dia nggak bisa jalan. Terus begitu dia mutar kepala sama tangannya dia bawa sebuah pisau, dia menerkam saya. Baik, Pak Fauzan, apakah Anda melihat bahwa wajah dari pelaku ini adalah suami dari korban? Ya Mbak, terima kasih. Waktu itu karena dia masih memakai penutup muka, saya kurang jelas. Dia masih pakai penutup muka, kurang jelas. Saya tarik belakang, tapi nggak kena. Tapi setelah dia lepas lari, saya agak kenal sedikit. Oh itu Baik. orangnya. Gitu. Baik, Pak Fauzan, informasi yang beredar bahwa pembunuhan ini dilatar belakangi motif ekonomi. Apa yang dimaksud? Mengapa kemudian pelaku ini membunuh istrinya karena motif ekonomi? Sebetulnya kalau masalah perekonomian saya terus terang kurang memahami Mbak Stefani. Tapi informasi yang kami dengar itu suami korban itu ada informasi katanya diduga kurang mempunyai pekerjaan. Lantas sering terjadi dinamika keluarga kemungkinan. Baik, jadi suami korban tidak bekerja, sementara yang bekerja hanya istrinya. Itu kurang paham ya Mbak. Cuma setelah dia pulang, katanya kan di rumah suami itu sering dikasih kerasan apa bagaimana kan. Akhirnya si istri itu pulang ke rumah orang tua. Itu dalam rangka pisah ranjang sementara. Baik, kan? Jadi korban dan suaminya ini sudah tidak tinggal satu rumah, Pak Fauzan? Korban dan itu sudah sekitar 2 bulan si istri itu sudah pulang ke rumah orang tuanya. Sudah 2 bulan tidak tinggal dalam satu rumah. Baik, saya ingin langsung tanyakan ke Ibu Tika Bisono, psikolog keluarga. Ibu Tika, kalau melihat informasi yang sudah diberikan oleh saksi mata dari pihak kepolisian dan bahwa kemudian peristiwa ini bahkan dilakukan di tengah jalan desa yang bisa disaksikan oleh semua orang, apa yang bisa Anda analisa? Ibu Tika, kami belum bisa mendengar suara Anda, Ibu Tika. Sabar, baru di-unmute ini, Baik, boleh diulang Ibu Tika. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Steph. Jadi kalau di daerah-daerah yang terpencil ya, itu kan memang gara-gara COVID atau bahkan nggak gara-gara COVID juga, itu kondisi ekonomi itu kan nggak stabil ya. Nah ini sebenarnya kekurangan di Indonesia juga ya kan. Nah, tapi kondisi ketidakstabilan ekonomi ini kalau mau pakai teori harusnya ya Steph, itu kan sebelum menikah suami istri kan udah tahu ya, misalnya si istri kerja di mana, suami kerja di mana, siapa yang kerja harian, siapa yang kerjanya permanen. Yang kerjanya permanen gajinya berapa, bisa nggak nutupin buat di rumah sebelum ada anak. Nah yang saya suka heran, pembicaraan-pembicaraan seperti ini, itu kayaknya nggak ada sebelum mereka ijab kabul, ya kan? Dan keluarga besar pun, para orang tua, itu kayaknya cuek ya. Saya pakai kata-kata kayaknya cuek, karena memang ributnya, hebohnya ketika akad nikah dan resepsi aja gitu ya. Tapi ketika pasangan ini mulai ada yang tadi disebut Pak Fauzan, Ibu Tika. Pak Fauzan, itu ada dinamika, itu keluarga kemana gitu ya. Jadi di desa atau di kampung itu kan ada 7 geng pahlawan sebenarnya ya kan. Ada KRT-an, KRW-an, PKK, Majelis Taklim, Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat. 7 ini selalu ada, Steph, di setiap desa itu selalu ada. Ya, nah mereka itu guyup nggak dengan para masyarakat yang ada di situ. Nah jadi sebenarnya persoalan
antara suami istri ini, saya yakin nggak mungkin keluarga besar nggak tahu. Satu itu. Kedua, saya nggak yakin kalau teman-temannya istri ya korban itu juga di pabrik nggak ada yang tahu, ya kan? Dan masalah KDRT, apakah istri juga sudah melapor ke polisi? Saya nggak tahu juga. Tapi kami selalu mendorong orang-orang yang kena KDRT untuk melapor, ya kan? Nah, yang paling penting sebenarnya ketika sudah 2 bulan pulang, keluarga lagi-lagi ada nggak mediasi, ya kan? Sehingga suami yang ketika itu stres, ya kan, nggak punya kerjaan, itu belum gelap mata ceritanya. Jadi harusnya ada mediasi supaya nggak gelap mata. Jadi kondisi penusukan di siang hari bolong ini sebenarnya adalah situasi histeris ya, histeris suami yang udah gelap mata, gelap. Jadi dia udah nggak peduli gitu ya. Nah, tetapi toh dia masih sadar untuk lari gitu, karena biasanya langsung menyerahkan diri ke kepolisian, tapi ini kan masih lari. Jadi peran-peran keluarga, Steph, yang sering kali saya pertanyakan ya, terutama di daerah-daerah remote ya kan, di pedesaan, di kampung yang orangnya kan itu aja ya kan, saling kenal lah, mereka tuh saling kenal. Nah, yang pengangguran dan berjuang, atau yang pengangguran dan hura-hura, ini ada 2 tipe juga ya kan, geng pengangguran ini ada yang pengangguran tapi emang kerja harian yang nggak karu-karuan lah, mau cari siput kayak di sawah. Nah, ini kok nggak ada mediasi pasti nih dari keluarga. Ini saya mau nyentuh keluarga nih ya, keluarga dari mereka berdua. Baik, Ibu Tika, tadi Anda sebutkan pelaku gelap mata karena sudah 2 bulan berpisah dengan istrinya dan tidak memiliki pekerjaan. Apakah artinya Anda menduga pembunuhan ini tidak direncanakan sebelumnya? Enggak. Ya, kalau mereka suami istri, mereka saling mencinta kok, makanya menikah gitu. Bahkan istrinya kerja di pabrik, suaminya nggak kerja di pabrik, mungkin kerja harian, saling bisa nerima gitu ya. Tapi ini ada eskalasi intensitas dari emosi yang negatif gitu, Steph. Baik, saya ingin kembali ke Pak Dona. Pak Dona, apakah sebelum peristiwa pembunuhan ini sempat ada laporan dari korban terkait mungkin KDRT atau penganiayaan yang ia alami? Jadi setelah kami lakukan pengecekan baik di Polres maupun di Polsek, ini belum ada laporan masuk terkait permasalahan itu, Mbak Steph. Dari saksi mata yang diperiksa sejauh ini, saya yakin juga ada keluarga korban tentunya. Apakah ada informasi mengenai KDRT yang dialami oleh korban, Pak? Jadi untuk saat ini, dari pihak orang tua pelaku, itu belum bisa diambil keterangan, baik perempuan, karena masih shock. Jadi kami hanya memeriksa saksi mata yang mengetahui, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pak? Kalau dari keluarga korban, sebenarnya sudah kami periksa, yaitu bapak dari pelaku, dan mengatakan tidak mengetahui karena pelaku ini orangnya tertutup, jadi tidak pernah menceritakan kepribadiannya kepada keluarga maupun kerabatnya. Kalau tadi disampaikan bahwa korban ini sudah 2 bulan tinggal di rumah orang tuanya, apakah orang tua dari korban sempat menanyakan atau mengetahui mengapa korban ini memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya dan tidak bersama suaminya, Pak? Jadi untuk orang tua dari korban, dalam hal ini belum kita ambil keterangan, Mbak, karena yang bersangkutan masih shock dan berduka. Jadi kemungkinan kita jadwalkan besok pagi, Mbak. Baik, saya ingin tanyakan ke Pak Fauzan kembali. Pak Fauzan, sepengetahuan Anda, apakah ada KDRT ataupun penganiayaan yang sempat dialami oleh korban yang dilakukan oleh suaminya? Mbak, makasih. Sepengetahuan saya, sejauh ini belum pernah ada informasi semacam itu. Baik KDRT maupun kekerasan yang lain, saya secara pribadi maupun informasi yang kami terima belum pernah terdengar mengenai KDRT yang dialami oleh korban. Kalau korban sendiri, apa pekerjaannya, Pak, sehari-hari? Korban sendiri itu akhir-akhir ini dia bekerja di pabrik jamur sebelah desa. Kalau untuk terduga pelaku yang merupakan suami korban, apakah memang sudah lama menganggur atau mungkin karena pandemi COVID-19 ini sehingga
tidak memiliki pekerjaan atau seperti apa, Pak Fauzan? Ya, kalau untuk informasi pelaku jauh ini kami juga belum mengenai secara pasti baik itu pengangguran maupun dia yang punya pekerjaan. Tetapi informasi yang kami terima, istri pulang ke rumah orang tua itu karena juga dituntut pekerjaan yang harus memberikan nafkah pada seorang anak yang dia masih berumur 2,5 tahun. Setiap hari harus membelikan susu, dan akhirnya itu si perempuan atau si korban dia ikut bekerja sama ibunya di pabrik sebelah desa. Kemudian apa artinya kegiatan sehari-hari dari terduga pelaku ini, Pak? Dulu sepengetahuan saya dia itu petani apa pekerja, saya kurang memahami. Cuma sepengetahuan saya dia ikut bertani, begitu Bu. Baik, antara rumah dari terduga pelaku atau suami korban dengan rumah orang tua tempat korban tinggal selama 2 bulan terakhir ini, apakah jaraknya jauh atau cukup dekat, Pak? Rumah antara terduga pelaku dengan si korban itu jaraknya kurang lebih 2,5 sampai 3 kilo. Baik. Terakhir saya ingin kembali ke Bu Tika. Tadi Anda sampaikan bahwa seharusnya dari pihak keluarga mungkin bisa melakukan mediasi dan sebagainya setelah 2 bulan tidak tinggal bersama. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mencegah hal-hal semacam ini terjadi ke depannya? Pertama, kalau udah ijab kabul ya, Steph ya, atau sakramen pernikahan itu kan kehidupan kan berjalan ya, mengalir gitu ya kan. Nah, kemudian ada dinamika siapa yang nganggur, siapa yang kerja, siapa yang PHK, itu kan ada ya, itu fakta gitu loh. Nah, kemudian nggak mungkin lah mereka itu misalnya kalau memang buntu ya diskusinya, nggak kemudian cari orang yang bisa diajak diskusi. Ini kita akal sehat ya, akal sehat. Jadi entah geng Pak RT, Pak RW yang mereka udah kenal lama ya kan, atau keluarga, itu diskusi itu kan bisa memperpanjang satu proses kebuntuan sehingga kebuntuan itu bisa dihindarin gitu loh. Ya, nah saya sendiri selalu teriak-teriak 7 pendekar ini kalau di kampung, di desa berfungsi nggak sih gitu loh, untuk tahu misalnya ada data siapa rumah-rumah kakak yang suami atau istri nggak kerja, pengangguran. Nggak mungkin nggak ada data, Steph. Nggak mungkin aja. Nah, ini geng pengangguran ini harusnya dikumpulin. Ya, padat karya itu loh. Itu kan pemerintah di mana-mana kan ada kegiatan seperti itu. Nah, apakah di Banjarnegara ini terjadi apa enggak? Saya nggak tahu. Kita bisa menduga-duga aja. Tapi sebenarnya kalau geng pengangguran ini dikumpulin, ya pasti akan selalu ada jalan keluar. Mereka dipekerjakan di mana, dititipin di mana. Nah, tapi proses ini nggak jalan. Jadi memang ketahanan pekerjaan atau ketahanan sosial warga di Banjarnegara ini menurut saya memang nggak jalan dan lemah bahkan gitu. Baik, artinya yang perlu diperbaiki memang dari kondisi ekonominya terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Tika Bisono, psikolog keluarga, AKP Dona Priyadi, Kasat Reskrim Polres Banjarnegara, dan Pak Fauzan, kerabat dari korban sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.